Tema kita saat malam hari ini, tekun dan sabar, kunci mendapatkan jawaban. Katakan dalam hatimu, pikiranmu, atau engkau bersuara saja, tekun dan sabar adalah kunci mendapatkan jawaban. Tekun dan sabar adalah kunci saya mendapatkan jawaban. Katakan amin. Bapak ibu saudara kasih sama Tuhan Yesus, seringkali kita tidak sabar, seringkali kita merasa kecewa, seringkali kita terburu-buru. Ketika engkau tamat sekolah, mau langsung bekerja, mau langsung mendapatkan universitas yang engkau dambakan. Ketika engkau menikah, mau langsung engkau memiliki keturunan. Ketika engkau bekerja, maunya masa depan langsung cerah. Wow, tidak sabar Bapak Saudara. Ada lagu pujian berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Katakan amin. Yes. Tekun dan sabar adalah kuncinya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 5 ayat 4. Dalam Yohanes 5 ayat 4 demikian firman Tuhan. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Bapak ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada di sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di situ berkumpullah sejumlah orang besar, orang yang sakit dengan bermacam-macam penyakit. Bapak ibu saudara, mereka menunggu goncangan air kolam dengan tekun dan penuh kesabaran. Makanya tadi dalam Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Apapun juga penyakitnya, saudara. Jika setiap orang sakit di situ harus menunggu dengan tekun dan sabar hingga tiba gilirannya. Karena walaupun air telah bergoncang, jika ia tak dapat masuk ke kolam lebih dahulu, sewaktu airnya bergoncang, Bapak Ibu Saudara, ia juga tak akan sembuh. Meskipun air kolam bergoncang, sulit bagi orang buta terjun ke dalamnya karena matanya tak dapat melihat. Dan mungkin ia akan terjatuh karena matanya tak dapat melihat. Dan mungkin ia akan terjatuh sering-sering dan banyak sekali sandungan yang timpang pun sulit bergerak dengan leluasa. Kenapa? Karena kakinya tak berfungsi dengan baik. Lebih-lebih bagi orang lumpuh, Bapak Ibu Saudara, secara manusia ia tidak punya harapan. Ia tidak punya harapan lagi sama sekali untuk masuk ke kolam, sebab ia tak dapat menggerakkan tubuhnya sama sekali. Orang lumpuh, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan rohani pun mempunyai berbagai jenis penyakit. Buta rohani, timpang rohani, dan juga lumpuh rohani. Bagaimana ini? Yang mengalami kebutaan rohani tidak dapat melihat perkara-perkara besar yang sedang dikerjakan Tuhan. Ketika engkau, hei Bapak Ibu, membangun rumah tangga, ketika ada persoalan sedikit, kau berkata, bagaimana ini Tuhan? Engkau tidak melihat Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara besar dalam rumah tanggamu. Hei engkau pemuda-pemudi, ketika engkau mencari pekerjaan atau ketika engkau mendambakan universitas yang terbaik menurut pikiranmu, ketika ada selisih waktu, kau sudah merasa gagal. Ketika belum mendapatkannya dengan segera engkau merasa gagal. Hei Bapak Ibu, tidak ada kesabaran di sana. Kau sedang mengalami kelumpuhan rohani. Engkau mengalami buta rohani. Tidak melihat perkara-perkara besar yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Yang timpang rohani, imannya mudah goyah, gampang goyah.
oleh karena keadaan. Sedikit saja keadaannya tidak enak, tidak seturut kemauannya, tidak seperti yang dipikirkan, yang dibayangkan, yang didambakan, yang diinginkan, yang dirindukan. Wow, mulai goyah. Timpang rohani, itu sakitnya saudara. Dan yang lumpuh rohaninya sama sekali tak mampu bertindak dengan iman. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Terbelenggu oleh berbagai ikatan iblis. Tidak dapat bertindak, tidak mampu bertindak. Sudah melemah, sudah menyerah. Namun semua orang sakit di kolam itu harus dengan tekun dan sabar menunggu di pinggir kolam. Sakit penyakitnya itu mungkin saudara sudah sangat sakit, sudah sangat benar-benar pedih, sudah sangat benar-benar menantikan kesembuhan, dapat melihat, dapat berjalan, dapat mendengar. Tapi mereka harus sabar Bapak Ibu Saudara, harus tekun menunggu di pinggir kolam. Adakah Bapak Ibu Saudara demikian ketika ada permasalahan, ketika doa-doamu belum terjawab? Justru sekarang ini orang Kristen tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Kita ingin semuanya serba instan. Ketika engkau memasak air panas, lalu engkau tuangkan ke mie instan, langsung masak, mengembang. Bapak Ibu Saudara terkasih, jika ternyata Tuhan belum menjawab doa kita, kita menjadi kecewa dan marah kepada Tuhan. Kalau tidak mau bertekun dan sabar seperti orang-orang di kolam Bethesda, tak mungkin kita akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ya, ketika engkau mencari pekerjaan, engkau tidak sabar. Saya kurang bernasib. Mungkin saya harus pindah kota. Engkau menggerutu, engkau mengeluh. Engkau sedang memiliki permasalahan dalam keluarga, dalam rumah tangga, yang belum memiliki jodoh. Engkau jadi malas ibadah, engkau jadi malas dalam persekutuanmu, engkau jadi malas melayani Tuhan. Karena apa? Engkau mengandalkan pikiranmu sendiri, engkau goyah, engkau tidak tetap, engkau tidak sabar, engkau tidak tekun, engkau menjadi kecewa. Tekunlah, sabar seperti orang-orang yang ada di sana di sekitaran kolam itu. Meski mereka lumpuh, meski mereka buta, meski mungkin sekujur tubuh mereka mengalami sakit penyakit. Coba bayangkan ketika mungkin semua atau bagian tubuhmu ada yang busuk, ada yang mungkin yang terluka dalam. Bagaimana sakitnya, tapi harus sabar menunggu di pinggir kolam. Demikian Bapak Ibu Saudara, hei engkau pemuda, hei engkau pemudi yang dalam penantian, doa-doa belum dijawab oleh Tuhan. Jangan kecewa, jangan marah kepada Tuhan, jangan menjauh dari sumber, segala sumber, tapi mendekat, datang kepadanya. Kenapa? Agar engkau menerimanya, engkau mendapatkannya, engkau mendapat pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Engkau dapat menyelesaikan permasalahanmu, engkau mampu berjalan, engkau mampu berlari. Karena apa? Karena engkau bertekun dan bersabar. Katakan yes. Haleluya. Mulai hari ini engkau mampu, engkau menjadi orang yang tekun dan sabar. Katakan amin. Katakan aku menjadi orang yang tekun dan sabar. Katakan amin. Aku menjadi orang yang tidak gampang kecewa, yang tidak gampang beralih kepada dunia. Katakan amin. Yes. Mari baca dalam Mazmur 25 ayat 3a, bahwa tekun dan sabar adalah kunci mendapatkan jawaban. Karena orang yang menantikan Tuhan takkan mendapat malu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan disampaikan oleh Gideons. Kami diajar untuk menjadi orang yang tekun dan sabar, karena di sanalah kunci untuk kami boleh memperoleh, mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Kami menjadi orang yang terus menantikan jawaban daripada Tuhan, karena kami takkan mendapat malu. Kami takkan pernah kecewa, kami takkan pernah menggerutu, kami takkan pernah marah, kami takkan pernah mengeluh, tapi kami bertekun dan kami mau bersabar.
untuk doa-doa kami yang belum terjawab, untuk sakit penyakit yang belum disembuhkan, untuk pekerjaan yang belum kami peroleh, untuk universitas atau sekolah yang belum kami dapatkan, belum kami miliki, keturunan yang belum kami miliki, atau jodoh dari saudara-saudari kami yang belum terlihat jelas di pandangan mereka. Kami sabar, kami tekun, karena di sana ada kuncinya, ada jawabannya. Terima kasih Tuhan untuk renungan saat. Kami percaya Bapak Ibu Saudara yang mendengar renungan ini menjadi orang yang tekun dan sabar, karena itu akan menjadi kunci mendapatkan jawaban atas segala doa-doa mereka, pertanyaan hidup mereka, kesukaran dalam hidup mereka. Mereka akan menjadi kecewa, mereka tidak mendapat malu, tapi mereka mendapat jawaban turut dengan kehendak dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Ketika Bapak Ibu Saudara kami Tuhan mau berbaring dalam istirahat, jangkau mereka, lingkupi mereka, ketubungkus mereka Tuhan dalam kediaman mereka. Jauhkan sakit penyakit malapetaka Tuhan. Kami percaya mereka boleh tidur nyenyak, boleh bangun pagi dengan penuh ucapan syukur kepada Kristus Allah kami. Ampuni dosa, kelemahan, ketidakmampuan kami, agar kami layak untuk berkat Tuhan yang telah Kau sediakan, telah Kau rancangkan bagi setiap kami. Maka terpuji nama Tuhan kala sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.